Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membahas mengenai makhluk yang muncul pada episode ketiga season 5 dalam serial kesayangan kita Cindy House. Makhluk ini mengenakan masker dan sangat menyeramkan. Ya, dia adalah makhluk masker merah atau dalam mitologi Jepang lebih dikenal dengan sebutan Kushisake Onna atau wanita bermulut sobek. Nah, seberapa menyeramkannya makhluk ini? Langsung saja yuk check it out. Hantu bermasker merah ini disebutkan jika maskernya seperti masker bedah. Namun, masker ini menjadi merah karena darah dari mulutnya yang meresap ke dalam masker. Seperti namanya, hantu bermasker ini akan menampakkan dirinya dengan masker saat mendatangi mangsanya. Legendanya, hantu ini adalah hantu turunan dari Jepang Kushisake Onna atau wanita bermulut sobek. Kushisake Onna sendiri digambarkan hantu urban legend Jepang mengenakan topeng bedah putih. Hantu ini masuk di Korea Selatan pada tahun 1983 dan menyebar luas. Pada tahun 1990-an, cerita ini menyebar pada gadis-gadis sekolah menengah. Konon, jika seseorang berjalan sendirian waktu malam, hantu ini akan mendatangi dan mulai bertanya, "Apakah saya cantik?" Jika korban menjawab bahwa ia cantik, hantu itu akan melepaskan maskernya dan akan diperlihatkan mulut yang sobek sangat panjang hingga bawah telinga. Tapi jika menjawab tidak, ia akan merobek mulut korbannya agar seperti mulutnya. Jawaban ya dan tidak memiliki resiko bahaya yang sama. Namun konon, jika korban mengatakan cantik tanpa rasa malu dan takut, hantu itu tidak akan menjadi pengganggu. Cerita hantu ini sering diceritakan kepada anak-anak Korea. Hal ini membuatnya menjadi takut untuk keluar malam-malam sendirian. Cerita ini juga digunakan sebagai peringatan bagi orang tua agar anak-anaknya berhati-hati saat malam. Ada beberapa versi cerita mengenai asal-usul hantu ini, diantaranya berawal dari kisah yang diyakini oleh masyarakat Jepang, warga setempat yang menghakimi Onna karena telah menewaskan seorang dokter, disebabkan karena kegagalan hasil operasi yang dilakukan oleh dokter tersebut. Kemarahan Onna pada saat itu membuat dokter berbuat berlebihan sehingga merobek mulut Onna. Karena kesakitan, Onna menyerang balik dokter tersebut hingga meninggoy. Tak lama dari peristiwa tersebut, Onna menjadi buronan masyarakat sekitar waktu itu. Dan kematiannya diakibatkan oleh kemarahan masyarakat Jepang dan menghakimi Onna hingga tak bernyawa lagi. Onna menjadi arwah penasaran dengan wujud wanita yang berjalan di tengah gelapnya malam. Arwah Onna kerap dijumpai masyarakat sekitar selalu menggunakan penutup mulut. Mulutnya yang sobek membuatnya semakin terlihat begitu mengerikan. Onna sangat senang disebut cantik, bahkan hingga dia menjadi arwah penasaran dengan mulut mengerikan akan tetap membuatnya marah ketika orang yang ditemuinya mengatakan jika dia tidak cantik. Balas dendamnya semakin menggila dengan mencari wanita sebagai korban untuk dirobek mulutnya, dan konon hantu mulut sobek ini juga kerap memakan anak kecil yang keluar rumah sendirian pada malam hari. Maka janganlah kamu terkejut jika bertemu dengan wanita yang menutup mulutnya di malam yang sunyi dan sepi. Dengan suara manja dia akan bertanya apakah dia cantik. Tentu kamu akan memberi jawaban iya. Namun setelah masker wajahnya dibuka, wujud aslinya pun keluar. Mulutnya yang robek tentu akan mengejutkan penglihatanmu. Jika kamu berani berkata tidak cantik, ketika dia bertanya lagi apakah dia masih cantik dengan mulut selebar ini, dia tak segan-segan untuk menewaskan kamu. Namun, jika kamu berkata tetap cantik, Onna akan seketika hilang dari hadapanmu dengan tertawa bahagia. Konon, ceritanya hantu dengan mulut robek ini akan terus mengikuti langkahmu kemanapun kamu pergi. Dan ketika sampai di depan rumah, dia masih mengikutimu, dia tidak akan melepaskanmu. Jangan harapkan itu akan terjadi. Dia tetap akan menewaskanmu dalam kemarahannya. Jadi percuma saja bilang dia cantik ataupun tidak, ujung-ujungnya hanya akan menunda dia untuk menewaskanmu karena kebohonganmu. Kisah dari para makhluk gaib memang senantiasa selalu eksis, bahkan seolah tidak termakan oleh perkembangan teknologi. Bukan hanya di Indonesia, cerita horor hampir tersebar merata di seluruh dunia.
karena diyakini cerita horor bisa menyesuaikan dengan kebudayaan lokal yang berlaku. Seperti salah satu kisah ini yaitu Kushisake Onna yang berasal dari negeri Sakura Jepang yang sangat terkenal karena penampakannya yang menyeramkan. Berdasarkan versi lain, menurut legenda yang beredar, hantu tersebut digambarkan memiliki penampilan yang mengerikan dengan mulut robek sekilas memang menyerupai sosok perempuan. Akan tetapi banyak masyarakat mentafsirkan bahwa hantu tersebut merupakan jelmaan dari roh-roh jahat. Kushisake Onna dianggap sebagai roh jahat yang kembali dari kematian karena memiliki dendam ketika meninggoy. Kushisake Onna dianggap sebagai roh jahat yang kembali dari kematian karena diyakini ia masih memiliki dendam ketika meninggoy, sehingga ia terserap ke dalam dunia kegelapan dan gentayangan. Ada cerita dalam versi lain, pada zaman dahulu diketahui sebenarnya sosok Kushisake Onna adalah penjelmaan wanita cantik lalu ia menikah dengan seorang pria. Nasib malang menimpa wanita tersebut karena dianggap mengkhianati suaminya. Lalu suami yang tersulut emosi mencabik-cabik wanita itu hingga mulutnya robek dan meninggoy dengan sangat mengenaskan. Cemburu buta yang membuat sang istri meregang nyawa membuat Kushisake meninggoy dengan penuh dendam dan amarah sehingga ia bersumpah akan membalas dendam kepada suaminya tersebut. Iblis yang mendengar kisah sang perempuan memanfaatkan dengan menjelma menjadi sosok hantu perempuan yang mengerikan dan jahat. Konon sosok Kushisake biasa menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalan-jalan sepi. Ia juga dianggap sebagai salah satu yokai yang paling ganas. Bagi penggemar budaya Jepang termasuk penyuka manga dan anime, tentu tidak asing dengan istilah yokai. Yokai dikenal sebagai entitas atau makhluk mitologi yang terdapat dalam cerita rakyat Jepang. Di negeri Sakura, kejadian-kejadian seperti munculnya kembali seseorang yang sudah meninggoy, menampakkan makhluk aneh hingga suara-suara yang tidak jelas asal-usulnya dianggap sebagai ulah yokai. Seperti dilansir pada halaman nippon.com, istilah yokai baru digunakan secara luas pada periode Meiji pada tahun 1868 hingga 1912. Setelah dipakai dalam bidang studi cerita rakyat, kata yokai akhirnya dipopulerkan oleh seniman manga Mizuki Shigeru. Serial manga buatannya yang berbasis cerita rakyat diadaptasi menjadi anime pada tahun 1968. Dari situ konsep yokai sebagai karakter populer mulai tren di kalangan sebagian pemuda di Jepang. Nah, sampai di sini dulu ya guys. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.